kasih. Puji Tuhan pagi hari ini, pagi yang cerah. Kita boleh menikmati kasih Tuhan, kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Saat ini kita mau datang menyembah di hadirat Tuhan. Haleluya. Kita mau naikkan syukur kepada Yesus. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Bapak Saudara, kita mau tinggikan, kita mau agungkan, kita mau ucapkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kenaikan syukur padamu Yesus. Padamu Yesus.
Bapa, saat pagi hari ini Yesus, kami datang di tempat ini Tuhan. Kami rendahkan hati kami ya Bapa, karena kami ingin menyembah-Mu Yesus. Kami ingin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami ingin memuliakan nama-Mu ya Bapa, karena satu-satunya Engkau Tuhan. Nama yang layak kami puji, nama yang layak kami agungkan, nama yang layak kami tinggikan ya Bapa. Bapa, Engkau mengurapi setiap pribadi kami yang boleh hadir pagi hari ini ya Bapa. Menguduskan setiap pribadi kami Tuhan, agar kami boleh layak di hadapan Tuhan ya Bapa. Engkau berkati kami yang boleh melayani Tuhan pagi hari ini, dan juga memberkati seluruh sidang jemaat yang boleh hadir pagi hari ini ya Bapa. Bawa kami Tuhan, agar kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan, dan kami boleh menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami siap Tuhan untuk kami mulaikan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang pimpin, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Ada sukacita saudara, amin. Pagi hari ini kita boleh merasa bahagia karena kita boleh bertemu dengan saudara seiman. Berikan salam ke kiri dan ke kanan. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita memuliakan nama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita menggerakkan kaki dan tangan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus,
puji Tuhan, kasih Tuhan gak pernah terlambat dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya, kasihnya gak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita boleh menikmati kasihnya. Amin. Haleluya Yesus. Namanya pun tak pernah berakhir seumur hidup saya dan saudara. Haleluya. Sukacita kita menari dan sorak-sorai memuji hanya bagi nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya buka ruang kesaksian bagi saudara yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan, monggo. Ada yang mau bersaksi? Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita mau saksikan cinta kasih Tuhan, pasti banyak yang mau kita saksikan. Tapi Tuhan tahu bahwa kita menyaksikannya dengan setiap pujian yang keluar dari mulut kita. Amin. Kalau tidak ada yang mau bersaksi, mari Bapak Ibu Saudara, saya berbangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Saya berbangkit berdiri. Kita angkat satu pujian bahwa firman Tuhan berkata, Dia selalu beserta saya dan saudara. Tangan Tuhan yang selalu kita nantikan dalam setiap langkah. Kita percaya bahwa Yesus yang selalu pegang kehidupan ini. Amin Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka ku ada roh dan jiwaku.
urapi kami hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan, kedatangan kami di tempat ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kami rindukan berkat yang daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, pakai lidah bibir kami hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi maksud-Mu bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya manakala Roh-Mu bekerja, tidak ada satupun kuasa kegelapan sekecil apapun tidak akan mampu menguasai kami, karena kuasa-Mu lebih besar dari apapun Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami terima firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan ya, gak tahu berapa lama waktu saya teringat pernah melayani di tempat ini berapa tahun yang lalu. Nggak salah sebelum COVID dulu ya. Itu sudah lama sekali ya. Dan puji Tuhan, saya percaya masih pada ingat saya kan. Ada yang nggak tahu mungkin. Ada yang nggak tahu. Coba tolong angkat tangan yang nggak kenal saya, nggak tahu saya. Ada? Ada yang nggak tahu? Oh, ada yang nggak tahu ya. Oke lah, saya akan perkenalkan karena katanya tidak kenal maka tidak sayang ya. Nama saya Nonje Lydia Samuel, itu nama asli saya. Nah, kalau lihat nama belakangnya pasti tahu dong. Ya, belakang nama saya sama dengan Bapak Gembala Saudara, ya kan? Saya adalah kakak tertua dari Bapak Gembala Saudara. Dan puji Tuhan, kesempatan indah pagi hari ini Tuhan izinkan saya ya untuk bersama-sama. Kalau beberapa bulan yang lalu sebenarnya saya melayani di tempat ini karena satu dan lain hal ya, sehingga kami belum bisa. Dan hari ini adalah waktu yang terindah. Amin. Haleluya, waktu yang terindah. Nggak saya rancang ya, tiba-tiba Tuhan tetapkan untuk saya memberikan berkat melalui firman Tuhan bagi jemaat Tuhan, jemaat Makedonia di Kalangbret di tempat ini. Nah, puji Tuhan saudara, saya tidak perlu berlama-lama lagi untuk perkenalan ya, tentunya semua sudah mengenal saya. Saya lihat kalau boleh tahu ini yang masih pernah ya, kalau Mbak Tuti ini kalau tidak salah masih menangi siapa? Opa Tuela ya. Siapa yang dulu masih dilayani oleh Opa Tuela? Wow, puji Tuhan ya. Tadi waktu saya datang ke sini, adik saya langsung duduk di dekat jendela. Kebiasaannya Oma ya. Oma dulu kalau setiap kali saya datang itu selalu duduk dekat jendela. Entah apapun yang di situ, yang saya tahu dia punya peliharaan. Peliharaannya adalah yang tidak wajar. Peliharaan Oma dulu itu cicak. Setiap kali Oma makan apa di situ ya, dikasih cicak tuh selalu datang, dikasih makan. Entah itu kalau pas makan nasi dikasih upo, ya. Kalau makan roti dikasih remah-remahnya. Itu kebiasaan Oma Tuela dulu ya. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara masih tetap setia ya. Tentunya benih-benih yang pernah ditaburkan oleh Opa Tuela ya di tempat ini boleh berkembang ini semua hanya oleh karena kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya lagi-lagi ngomong tidak berlama-lama tapi sih ngejepret aja ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya ya di tempat ini Bapak Ibu Gembala Saudara begitu luar biasa membimbing kita. Ya, membina saudara dan saya, membina saudara bukan saya tempatnya di Dawung sana ya, membina saudara sehingga boleh kuat di dalam Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu firman Tuhan. Saya nggak tahu apa maksud Tuhan ya, tetapi saya tahu di dalam setiap firman-Nya Tuhan pasti mempunyai rencana yang indah. Tuhan pasti mempunyai sesuatu yang khusus ya, karena Tuhan kadang itu
kita sudah maju sampai ke depan, entah sampai di mana. Kalau misalnya perjalanan kita dari sini mau ke Jakarta, kita mungkin sudah sampai di Bandung. Tetapi ternyata ini perjalanan hidup ya. Oh, ternyata masih harus melihat lagi ke belakang. Melihat apa yang kita lihat ke belakang. Biasanya kasih Tuhan yang besar. Kadang kalau orang bermasalah, sudah lupa dengan semuanya, terfokus dengan apa yang di depan. Bagaimana Tuhan mengasihi kita, kadang sudah lupa. Nah, pagi hari ini firman Tuhan, saya belum mau kasih judul, nanti kasih judulnya nanti ya. Saya percaya ini sudah pernah pastinya ya disampaikan oleh Bapak Gembala ataupun Ibu Gembala. Dan saya mau memberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin sepanjang kita menjadi anak Tuhan, tahukah Bapak Ibu tujuan kita menjadi orang Kristen? Ada yang bisa menjawab? Tujuan kita menjadi orang Kristen, saudara datang setiap minggu ataupun setiap Kamis datang beribadah kepada Tuhan. Tahu tujuan saudara? Apa? Tujuannya apa? Ben didelok wong, ben ketok jenenge wong Kristen kudunya gereja. Dan apalagi dan apalagi. Ya. Tujuan kita itu menjadi motivasi kita. Aku biar apa? Ya. Lalu apa dong? Ya. Seberapa jauh pengenalan kita kepada Tuhan yang kita sembah setiap saat? Setiap hari Minggu seperti tadi sudah diawali dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Bukankah kita mengagungkan Tuhan? Seberapa jauh kita mengenal pencipta kita, dan seberapa jauh kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Kalau tadi saya umpamakan kita ke Jakarta sampai ke Bandung. Mungkin di Bandung kita tidak mungkin balik, tetapi di Bandung kita kembali mengingat, perjalananku tadi dari Tulungagung naik kereta, wah ternyata tadi di Kediri ada ini, di Kertosono tadi ada ini, gitu ya. Di Madiun tadi ada ini, apa segala sesuatu yang kita bisa lihat di sana. Dan pada saat pagi hari ini kita mau kembali melihat kepada firman Tuhan, kepada kehidupan kita. Sejauh mana kita menjadi anak Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup kita? Dan tahukah saudara, di dalam kita mengiring kepada Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, ada hal, ya wis tak omongannya lah, tak kasih tahu lah apa sih tujuan kita hidup kekal. Benar enggak? Benar enggak? Ada yang sama dengan saya, tujuan kita menjadi murid Kristus, menjadi anak Tuhan adalah hidup kekal. Ada yang enggak setuju? Yang katakan berarti tidak setuju ini. Ya, benar enggak? Tujuan kita hidup kekal. Benar? Itu tujuan kita yang utama, menjadi milik Kristus. Saudara datang ke tempat ini tujuan yang pertama, karena aku ada janji Tuhan tentang kehidupan yang kekal. Nah, saat ini tahu enggak? Di dalam perjalanan kehidupan kita ternyata ada hal-hal yang menghalangi kita untuk ke sana. Ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa sampai ke sana. Saya menulis ada 4 hal. Yang pertama, nanti ditagih ya sama Bapak Gembala. Ini kan dimasukkan di YouTube nih. Nanti ditagih Bapak Gembala. Saya kepingin tahu tentang ini apa yang disampaikan Tante Manja gitu ya. Yang pertama, hal yang menghalangi kita sehingga kita tidak sampai kepada Bapa, yang pertama menghujat Roh Kudus. Saya percaya di sini nggak ada. Jangan sampai. Karena firman Tuhan katakan, nanti ayatnya dibaca sendiri, saya tidak mau membahas ini. Ayatnya di dalam Matius 12 ayat 31 dan 32 tentang menghujat Roh Kudus. Apapun tidak ada obatnya. Artinya apa? Sekali kita menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun. Walaupun engkau sekarang berbuat baik, sekalipun engkau pernah menghujat Roh Kudus, tidak ada ampun. Saya tidak mau menjelaskan ini, itu yang pertama. Yang kedua, Markus 8 ayat 38, ini nggak perlu dibaca ya. Nanti saudara mau mencatat, dicatat aja. Malu mengakui Yesus. Malu mengakui perkataan-perkataan Yesus kepada orang banyak.
pernah disampaikan. Bagaimana kok malu mengaku Yesus tidak bisa sampai kepada sorga? Karena di sana dikatakan, Yesus berkata, kalau engkau malu ya mengakui perkataan-perkataanku kepada orang banyak, aku pun, Yesus pun akan malu mengakui kita di hadapan Bapa. Yang kedua. Yang ketiga, Markus 11 ayat 25 dan 26. Yang suka Inggris tulis saja ya. Tidak mau mengampuni. Ini hubungan dengan kasih. Tidak mau mengampuni, ipat-ipatan, pokoknya apapun, sampai apa, aku tidak bakal memaafkan. Nah itu ya. Itu juga menjadi penghalang kita untuk masuk kepada kekekalan. Nah ini yang keempat yang akan kita bahas, yaitu yang terakhir, tidak melakukan kehendak Bapa. Yuk kita membaca, mari kita membaca Matius 7 ayat 21. Ya, Matius 7 ayat 21. Saya sebenarnya tadi pengen nyanyi, tapi saya tanya Yoma gitarnya kok katanya males gitu ya. Jadi saya nyanyi tanpa gitar ya, sebelum kita baca ayat ini. Saudara sudah baca ini, saya menyanyi dulu kan. Tiba saatnya hari terakhir, ada yang tahu? Banyak orang dan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukanlah orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Ini yang mengatakan siapa? Tuhan Yesus. Jadi ini yang keempat adalah yang menjadi penghalang kita untuk masuk kepada kekekalan. Tidak menuruti kehendak Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak menjadi pelaku firman. Kalau Yakobus 1 ayat berapa? Yakobus berapa itu? Janganlah engkau menjadi pendengar saja, hendaklah engkau menjadi pelaku firman. Ayo kita baca ayat yang Matius 7 ayat 21. Ya. Jadi semua 4 hal tadi ada ayatnya ya, saya tidak ngawur ya. Nanti bisa dilihat lagi di YouTube ayatnya Tante Noje tadi apa aja, lihat aja di YouTube. Bukan setiap orang yang berseru kepadamu Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Tadi saya lihat ibu bisa lagu ini ya. Ada yang tahu lagu ini selain adik saya tadi ada ibu. Sudah lama sekali ibu ya lagu ini ya. Nah, ini lagu untuk mengingatkan kita. Enggak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Wah, apalagi kalau kita mau membaca ayat selanjutnya sampai 23. Tuhan, aku sudah melakukan ini untuk engkau, aku sudah mengusir setan demi namamu, aku sudah bernubuat demi namamu. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Enyalah engkau hai si pembuat kejahatan, aku tak kenal kamu. Saudara menjadi anak Tuhan, kenapa tadi saya tanyakan? Ada yang jadi anak Tuhan dari zamannya Opa Tuela dulu, ada ya. Mungkin orang tua kalian dulu, wah, Opa tuh orang yang semangat, saya senang sekali ya, senang memuji Tuhan. Ya, sudah lama, apalagi saya. Opa saya hamba Tuhan, orang tua saya hamba Tuhan, saya sendiri hamba Tuhan. Apakah jaminan untuk saya masuk ke kekekalan? Bukan. Karena itu bagaimana saudara, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan itu ternyata hidup tuh enggak jadi orang Kristen mah enak, dapat jadi ini, diberkati dan sebagainya dan sebagainya. Tidak ternyata. Ya. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah sekarang saya mau tanya, saya akan memberikan sesuatu. Apa itu kehendak Bapa? Apa kehendak Bapa? Supaya saya lakukan itu kehendak Bapa apa? Nah ada contoh, kita baca Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Bisa dibukakan Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai 49. Nah, ini diulangi lagi. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat selanjutnya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Lanjut. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Ini perumpamaan Tuhan yang memberikan, Yesus yang memberikan. Jadi orang yang melakukan kehendak Bapa itu, Tuhan Yesus itu memberikan contoh. Ia seumpama seorang yang mau mendirikan rumah. Saya percaya yang sudah berumah tangga sudah tahu ya, pernah membangun rumah. Membangun rumah itu di sebidang tanah yang kosong. Dia harus menentukan pertama itu tempat nanti pondasi yang pertama menjadi batu penjuru itu di mana, dan nanti di situ akan digali. Dikatakan menggali dalam-dalam. Dalam menggali dalam-dalam, apa sih maksud daripada menggali dalam-dalam? Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu menggali dalam-dalam. Itu membutuhkan proses yang tidak mudah. Saudara, ada yang dari seberang menjadi anak Tuhan, berlatar belakang seberang ada? Nggak ada ya? Oh ada, Bapak ada ya. Nah, saat kita menjadi anak Tuhan, sebelum saudara percaya kepada Tuhan, ya, ada tanaman yang ditanam. Benar ya, Bapak ya? Ada tanaman yang ditanam oleh orang tua kita, oleh kepercayaan kita yang lama. Tanaman itu begitu kokoh, kebiasaan itu begitu kokoh tertanam di dalam kehidupan kita. Dan ini yang harus digali. Ada akar-akar yang lain ya. Ada, kalau saya mau membangun rumah, kalau saya sekeluarga satu kali di Sambi ya, waktu di tempat yang sekarang dulu sudah jadi membeli rumah kalau yang rumah yang sekarang. Tapi dulu pernah sempat membangun rumah bagaimana. Saya juga pengalaman sama papi saya membangun gereja di Rejo Tangan, di Serengat, itu mendirikan itu seperti apa saya juga tahu. Ya, menggali, kadang saat menggali ada akar-akar yang selentir gitu ya. Begitu juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Oh, ini kita mendengar firman Tuhan. Oh, ini enggak sesuai firman Tuhan. Ini harus dibuang. Kebiasaan yang lama harus dibuang. Apa yang dari orang tua kita, Abraham, waktu dia menerima panggilan Tuhan dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, waktu dia disuruh pergi oleh Tuhan ke tempat yang akan ditunjukkan. Dia harus meninggalkan orang tuanya, rumah sama familinya, dan tanah kelahirannya harus ditinggalkan. Begitu juga kehidupan kita. Kalau engkau ingin menerima perjanjian yang Tuhan berikan, engkau harus tinggalkan semua. Menggali itu tadi. Untuk apa? Untuk meletakkan batu. Batu itu adalah Yesus. 1 Korintus 3. Batu itu adalah Yesus. Kokoh, supaya Yesus kokoh di dalam diri kita.
harus dibuang dengan berjalannya waktu. Oh, ini karakterku yang lama, harus dibuang, harus dilepaskan. Jangan ini nanti menghalangi untuk Yesus beracara, bertahta di dalam kehidupan kita. Harus dibuang, bersih. Sudah kebiasaan yang lama, segala sesuatu yang terdiri dari gugur Tuhan, peninggalan dari orang tua harus dibuang. Untuk kuat Yesus, kita mau membangun rumah rohani dalam hidup kita. Itu 1 Korintus 3:10 itu sangat jelas di sana dikatakan. Kalau Yesus sudah tertanam dalam hidup kita, kuat di dalam hati kita, di dalam tanah hati kita, lalu kita membangun. Dengan berjalannya waktu, kita mendengar firman Tuhan, kita memperhatikan firman Tuhan, melangkah kemanapun juga langkah kita firman Tuhan, perkataan kita sesuai firman Tuhan. Kalau yang dulunya mungkin kita suka memaki orang, misui orang, atau misalnya ada orang lewat suka kita katain, atau suka kita melihat wong kayak kok lucu, dibuang semua. Memiliki karakter Kristus, memiliki karakter Kristus supaya dasar Yesus di dalam hidup kita benar-benar kuat. Untuk apa? Tadi dikatakan saat banjir datang, saat air bah melanda, tetap kokoh. Berbicara banjir, berbicara air bah, itu berbicara pencobaan. Tidak gampang goyah, kuat. Itu ibarat orang yang melakukan kehendak Bapa. Jangan sampai sudah lama kita menjadi anak Tuhan, sudah lama kita mengenal Tuhan. Mungkin saudara akan membanggakan, oh aku jadi orang Kristen sudah lama, kakek buyutku, kakekku, sampai aku sendiri dan sebagainya. Aku tetap menjadi percaya Yesus, tetapi kehidupan di luar tidak memancarkan Yesus di dalam hidupmu. Jangan sampai Tuhan menolak di dalam Matius pasal 25. Saat 5 darah yang bodoh datang kepada Tuhan, bukakan kami pintu, bukakan kami pintu. Apa jawaban Tuhan? Pergilah, aku gak kenal kamu. Sedih gak saudara? Aku sudah lama jadi orang Kristen. Akhirnya untuk apa? Aku akhirnya ditolak sama Tuhan. Berkat bukan ukuran perkenanan Tuhan. Oh, aku jadi orang Kristen diberkati luar biasa. Itu bukan ukuran bahwa hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena iblis juga bisa memberi berkat. Orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang hidup di dalam perkenanan Tuhan, kadang malah banyak masalah. Ya, ingin dikuatkan. Lah kalau ingin dikuatkan, ya pasti Tuhan kasih sesuatu supaya kita kuat. Benar gak? Ingin mendapatkan mujizat supaya aku sembuh, ya mesti alami sakit. Gimana saudara bisa mengalami kesembuhan kalau saudara gak mengalami sakit? Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan untuk menempa hidup kita, untuk membawa kita lebih maju. Untuk Tuhan itu maunya apa sih? Ini loh, ada aku. Kalau kamu mengalami gini, lari ke aku. Itu yang Tuhan mau. Amin Bapak Ibu. Saya nggak tahu pergumulan apa yang sedang kita hadapi. Mungkin engkau kemarin berpikir salah dalam menyikapi segala permasalahan. Tetapi lewat firman Tuhan saat ini, aku mau melakukan kenapa? Berpikir positif. Tuhan katakan apa? Selalu bersyukur. Amin. Bersukacitalah, tetaplah berdoa. Jalin hubunganmu dengan Tuhan. Ku terhubung denganmu. Senang setiap hari bisa terhubung sama Tuhan. Saya di rumah sendiri Bapak Ibu.
Suami saya kalau udah pagi, karena dia pegawai negeri, dia harus ke sekolah ya, dia seorang kepala sekolah ya. Saya di rumah sendiri, di rumah yang segede itu ya. Ada yang pernah ke tempat saya? Ada? Sudah? Yang gabung? Nah, kalau belum nanti minta sama Bapak Gembala, ayo aku mau ke sana biar tahu rumah saya mewah. Artinya apa? Mepet. Ojo dibikin mewah moglong enggak. Mepet sawah. Ya. Panjangnya tuh panjang. Saya kalau sudah ada tamu kalau saya sudah sibuk di depan pintu rumah saya tutup, saya siapin bel. Kalau ada yang perlu, udah jarang kaki saya tuh maju ke depan, ke belakang tuh sudah capek. Udah olahraga setiap hari. Ya. Karena saking jauhnya dari ruang tamu sampai ke dapur itu capek. Anak saya kalau datang itu ngomel-ngomel. Apalagi anak saya nomor 3, Mama, bikin rumah. Siapa bikin rumah? Rumah tua, jangan capek lu mah. Ngambil apa-apa ke belakang, capek mah. Gitu dia. Setiap hari saya lakukan apa? Suami saya pergi, saya cuci piring. Saya selalu berusaha hubungan sama Tuhan. Makasih Tuhan, Engkau baik. Jadi berhubungan sama Tuhan itu tidak harus berlutut di kaki Tuhan, tidak harus datang ke gereja. Setiap hari saudara bisa berhubungan dengan Tuhan. Amin. Di dalam setiap, mungkin aku bekerja Pak, apa bisa? Siapa bilang? Saya nyapu itu ngomong-ngomongan dengan Tuhan. Nyapu halaman saya ngomong-ngomongan sama Tuhan. Ya. Enak. Komunikasi sama Tuhan setiap hari itu enak. Tuhan, aku disakiti loh Tuhan. Aku mau mengampuni Tuhan. Dia urusanmu. Aku mau bersukacita sama Engkau. Itu yang sering saya lakukan. Ya. Dalam perjalanan apalagi tidak berhentinya memuji Tuhan. Ya, terhubung dengan Tuhan, melakukan kehendak Bapa, memberikan yang terbaik, menjadi berdampak dengan sekitar kita. Ya. Jangan sampai segala sesuatunya menjadi sia-sia, saudara, karena kita tidak mengerti, tidak tahu bagaimana melakukan kehendak Bapa. Jadi dari sini sudah tahu ya, melakukan kehendak Bapa itu seperti apa? Mendengar dan melakukan. Itu membuang hal-hal, menggali dalam-dalam. Untuk menggali itu berarti kan digali, tanahnya dibuang, ya kan? Kalau digali dok, tanahnya masih di situ, gimana dong? Ya, otomatis digali, tanahnya dikeluarkan. Yang dikeluarkan ini karakter-karakter kita yang lama, kehidupan-kehidupan kita yang lama. Dikeluarkan untuk apa? Untuk mengizinkan Yesus sang batu hidup itu menjadi batu penjuru di dalam hidup kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya mau lanjut. Ya. Contoh yang menjadi contoh ya dalam orang yang melakukan kehendak Bapa. Ada nggak sih contohnya di dalam Alkitab? Saya ambil contoh ini yang benar-benar luar biasa, bisa menjadi contoh buat kita. Filipi 2 kita baca. Contohnya ya Yesus sendiri. Filipi 2 ayat 5-8. Jadi dia memberikan sesuatu, memberikan bahasa aneh Jawa, gawe angger-angger, membuat undang-undang, membuat peraturan, dia sudah terlebih dahulu melakukan. Nah, ini Yesus ya. Filipi 2 ayat 5-8. Ya, saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita harus sama seperti Yesus. Apa yang dilakukan Yesus? Ayat berikutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini. Yang walaupun dalam rupa Allah.
Saya buat dia contoh karena dia contoh yang luar biasa. Dia maha kuasa, dia sudah bertahta di sorga. Bukankah dia sanggup melakukan apapun? Tetapi dia mau tidak menganggap, oh aku loh Tuhan yang harus disembah orang manusia. Tetapi dia mengatakan apa? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Berikutnya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tuhan gak gengsi. Demi apa? Demi menyelamatkan saudara. Saudara pun demikian. Jangan gengsi supaya saudara diselamatkan. Jangan gengsi. Jangan merasa, wah aku. Dilepas kesombongan itu tidak ada. Karena firman Tuhan katakan orang yang sombong adalah lawannya Tuhan. Tuhan melawan orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan sudah memberikan contoh, dia memiliki kesetaraan dengan Allah, tetapi itu bukan sesuatu yang dipertahankan. Dia tinggalkan surga, dia datang ke bumi karena saudara dan saya. Dia memberikan contoh. Demikian juga kita mau melakukan kehendak Bapa di surga. Kosongkan hidupmu dari kehidupan lamamu, isi dengan Yesus, supaya engkau mendapat tempat yang Tuhan sediakan. Ya, dan tujuan Tuhan itu datang ke dunia supaya saudara dan saya mendapat kehidupannya. Amin. Ini tujuan utama Tuhan. Mari kita responi dengan benar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Oh, Tuhan sudah mengorbankan dirinya. Tuhan sudah melakukan semuanya. Ya ampun, Tuhanku loh, luar biasa kasihnya besar. Dia loh Tuhan, dia sudah bertahta di sorga, tapi dia tinggalkan semuanya itu, mengosongkan dirinya, turun ke dunia, menjadi sama dengan manusia. Untuk apa? Menolong saudara dan saya, menjadi korban, untuk mati di atas kayu salib, menjadi perantara antara saudara dengan Bapa. Tadi ada kan, di awal tadi saya katakan, salah satu yang menghalangi kita untuk pada kekekalan yaitu malu mengaku Yesus. Ya. Jangan malu, Tuhan gak malu sampai dia hancur-hancuran, tubuhnya hancur. Dia gak sayang tubuhnya demi saudara dan saya. Masa kita juga mau sayang, gak mau melakukan kehendak Bapa? Rugi deh kalau gak bisa melakukan kehendak Bapa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia mempunyai hukum, dia mempunyai undang-undang, dia mempunyai peraturan. Tentunya kita semua sudah pernah sekolah atau memasuki sebuah organisasi atau sebuah komunitas. Bagaimana kalau kita memasuki sebuah komunitas atau sebuah sekolah? Tentunya kita harus menaati segala peraturan yang ada di tempat di mana kita masuki. Benar ya? Kalau kita melanggar, kira-kira apa ya kita dapat? Kita dapat sanksi. Kalau pelanggarannya itu ringan, paling ya teguran. Orang yang bekerja aja, tentunya semua banyak orang bekerja ya di sini ya. Kalau kita melanggar rodo berat sidik, ya tegurannya rodo abot. Kalau berat paling dipecat, gitu ya, dikeluarkan. Ya, itu. Kehidupan kita pun demikian. Kita sudah masuk dalam organisasinya Tuhan. Kita masuk dalam keluarga kerajaan sorga, ya kan? Amin. Kita masuk. Itu kita harus mengikuti aturannya siapa? Aturan kita sendiri apa aturan Tuhan? Sewaktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan waktu mereka setelah menyeberang laut apa? Laut
kosong ya. Di sana apa yang terjadi? Ya, setelah Tuhan memberikan peraturannya. Nanti saudara bisa baca di dalam kitab Keluaran 19. Keluaran 19 ayat berapa tadi ya? Saya tulis tapi enggak. Ya. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Janji Tuhan akan menjadi umat kesayangannya sendiri jikalau kita apa? Taat menurut segala perintah Tuhan. Dan itu bukan hanya dulu saja, sampai sekarang pun, bahkan sampai yang ini ayat tentang hal ini untuk mengikuti peraturan firman Tuhan, untuk tetap ada di dalam kehendak Tuhan itu sampai sekarang. Firman Tuhan dari kitab Keluaran ini sampai akhir itu tetap gak berubah. Yang Tuhan mau kita taat, kita taat. Tadi coba lanjut di dalam Filipi 2 ayat 8. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Taat. Sejauh mana ketaatan kita dalam mengiring Tuhan? Lanjut ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10. Saya lanjutkan aja terus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Lalu bagaimana kehidupan kita? Ayat 12 tolong dilanjutkan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, ini ya Rasul Paulus berbicara pagi ini kepada saudara dan saya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa firman Tuhan katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini penting. Ini ayat ini ayo kita pegang ya. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan keselamatanmu tergantung kepada seseorang. Ya. Menggantungkan diri. Kalau saya ingat saat saya masih kecil, ya ada seorang nenek yang jadi tetangga di Rejo Tangan sana karena saya lahir di sana. Nenek itu mempunyai cucu. Ya. Setiap kali saya main ke sana, neneknya ini anak Tuhan. Neneknya ini ke gereja, ya. Terus cucunya ini nggak ke gereja. Dia bilang apa? Aku ramelok Mbah Nong ya. Mbah Nong itu mbahnya. Wes pokoknya aku ranyang gereja kaya Mbah Nong. Kan swarga nunut neraka. Di dalam Tuhan itu tidak berlaku. Saudara jangan bangga menjadi kakek nenek buyutmu menjadi orang Kristen, oh lalu kita otomatis masuk surga. Itu tidak berlaku. Kita lihat ini, ya, tidak berlaku. Saudara menggantungkan keselamatan saudara kepada siapa orang yang lebih. Oh, mungkin di sini kepada Bapak Gembala. Tidak berlaku. Nanti di surga kita sendiri-sendiri. Ya, cucu saya, betul lah cucu saya apa tuh? Ya, kakek canggahku, kakek canggahku pendeta, buyutku pendeta, opa-opaku pendeta, baik bapak itu enggak. Ini mantu saya ya, ini yang ikut sama saya, ini mantu saya sama adik saya dan ponakan saya. Ya. Dia mungkin bisa bermegah, tapi nggak bisa di dalam Tuhan alone, sendiri-sendiri. Kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Hidupmu di hadapan Tuhan, bagaimana kehidupanmu itu sendiri-sendiri di hadapan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di medsos ya,
seorang anak kecil yang masih kira-kira umur SD gitu ya. Nggak tahu ini kayaknya AI, buatan AI ya. Dia bertamasya dengan orang tuanya, mungkin ada yang pernah lihat ya, di tengah jalan mengalami kecelakaan. Dan yang terjadi apa? Anaknya karena semua meninggal ya, semua meninggal, papa mamanya masuk surga. Anak ini nggak masuk surga, masih anak-anak loh ya. Terus dia tanya, tuh anakku kok terpisah sama papa mamaku. Ditunjukkan lalu gambarnya. Lah itu kamu waktu kebaktian bingung main HP, kamu nggak konsentrasi, kamu nggak mau, kamu cuma datang-datang aja, hatimu nggak kepadaku. Ya, hatinya tidak berpaut kepada Tuhan, sehingga terpisah di alam sana, terpisah. Betapa ya, kalau menggantungkan hidup rohani kita kepada orang tua kita yang setia, ya wes pokoknya melu. Ya, ternyata tidak demikian. Setiap orang dimintai pertanggungan jawab di hadapan Tuhan tentang hidup rohaninya sendiri-sendiri. Tidak bisa swarga nunut neraka katut tidak berlaku bagi anak-anak Tuhan. Karena itu engkau yang mempunyai anak-anak, bimbing anak-anakmu dengan benar untuk melakukan firman Tuhan. Anak saya 4 saudara. Puji Tuhan, yang pertama di Jakarta ya, dia mengajar di perguruan tingginya Pak Insinyur Niko, tahu ya, orang yang tak kenal ya. Dia mengajar di kampusnya sana, dia juga mengajar di 2 sekolah. Yang satu sekolah internasional, yang satu sekolah SMK gitu ya. Dia mengajar musik. Nah di situ ya, apapun anak-anak saya selalu kalau menghadapi masalah kepada saya. Seperti anak saya pertama ini sedikit kesaksian ya. 1 minggu yang lalu dia tiba-tiba menangis ke saya, "Mah, tahu ya Ari, tahu ya anak saya Ari ya." Lalu jemaat sini nggak asing ya buat anak saya yang barep ya. Itu, "Mah, aku divonis dokter kena virus." Sebagai orang tua siapa yang enggak? Gimana ya? Sedih. Secara manusia, aduh, ke Jakarta. Di sana saya enggak, ya ada keluarga sepupu saya ya ada di sana. Tapi kan namanya seperti ini, tidak mungkin saya ngebonai sama keluarga sepupu saya di sana. Dia juga punya keluarga, punya suami ya. Tidak mungkin saya mau ngebonai, minta pertolongan sama saudara saya di sana. Apa yang saya lakukan? Sampai 1 minggu, sampai kemarin dia telepon lagi, "Mah, aku kok segini ya mah kok masih begini badanku." Ayo berdoa. Yang harus kamu tahu, tidak ada satupun makhluk di atas muka bumi ini yang tidak tunduk kepada Yesus. Saya selalu tanamkan itu kepada anak saya. Tidak ada satupun yang gak tunduk di bawah kuasa Tuhan. Saya berdoa, ya Tuhan, Engkau yang pencipta, Engkau maha pencipta Tuhan. Engkau menciptakan tanganmu yang berkarya, menciptakan aku Tuhan, yang membentuk hidupku Engkau Tuhan. Saat ini anakku sedang ada virus Tuhan di dalam tubuhnya. Engkau operasi, Engkau tolong buang virusnya Tuhan. Saya katakan demikian. Ayo nak, lakukan firman Tuhan, bersukacita, tetap berdoa. Jangan izinkan virus itu menguasai hidupmu. Pikiranmu yang pikiran yang aduh sakit itu bisa membuat kita ini terpengaruh terus kepada penyakit itu. Ya. Itu anak saya pertama di Jakarta. Nah, ini mantu saya ya. Anak saya nomor 2 sudah punya anak umur 4 tahun. Yang nomor 3 masih menyelesaikan skripsinya hari ini di Jogja. Dan yang Ragil di Malang ya. Puji Tuhan. Saya selalu tanamkan untuk hidup takut akan Tuhan. Kamu jauh dari mama. Saat kamu menghadapi masalah, mama gak bisa selalu ada. Anak saya gak lepas dari masalah saudara.
entah dari yang balap sampai yang ragil, selalu larinya ke saya, nelponnya ke saya, "Ma, ayo berdoa." Dan saya bersyukur setelah saya berdoa mereka sudah bisa senyum. Ya. Saya ajarkan mereka, berharap sama Tuhan, lakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, kamu lakukan. Jangan menggantungkan hidupmu kepada mama papa. Kami loh hanya manusia. Seperti sekarang saya katakan waktu kemarin itu, mama kepengen nak dampingi kamu, mama gak punya duit ke sana. Tapi Tuhan itu loh setiap saat, setiap waktu kalau kau berseru kepada Tuhan, Tuhan mau datang. Ajari anak-anak kita, ajari orang-orang yang ada di bawah kita untuk mereka hidup takut akan Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan. Gak tahu ya kita umur kita gak tahu. Tetapi saat engkau hidup di dalam kehendak Tuhan, apapun yang terjadi, bukan kesusahan, wah pasti surga. Ya, pasti surga. Karena apa? Karena kita berusaha untuk hidup berkenan, hidup dalam perkenanan Tuhan. Samuel ya, itu dia senang tidur di tempat takut Tuhan, berarti di ruang Maha Kudus. Dan setelah segala peristiwa apa yang dikatakan firman Tuhan menuliskan di sana apa? Dia tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur. Jadi saat dia mendengar firman Tuhan, dia lakukan. Saat mendengar perintah Tuhan, dia kerjakan. Saudara, ada ayatnya yang Tuhan itu apa ya? Tidak mau kehidupan kita itu sekecil apapun itu jangan kompromi dengan dosa lah. Matius 5. Ini enggak saya tulis di catatan saya. Ya. Matius 5 ayat yang ke-19. Kalau baca ini ngeri, saudara. Tadi saya katakan Tuhan punya aturan. Kalau kita tidak mengikuti aturan Tuhan, kira-kira gimana? Mau dicau sama Tuhan? Berat ya. Selamanya loh. Bukan cuma sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Selamanya. Itu harus kita ingat. Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Makanya jangan melakukan firman Tuhan, aku tidak usah wes kita pilih, aku tak melakukan ini aja. Ya, jangan melakukan firman Tuhan, jangan dipilih-pilih. Ini nggak penting buat aku. Jangan. Sekecil apapun itu firman Tuhan, ini Tuhan yang punya aturan, bukan saya. Ya, kita sudah masuk di dalam organisasinya Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan, kita dijadikan umat kesayangannya. Senang ya? Ayo kita taat. Seperti Filipi 2:12 tadi, hendaklah kamu taat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lakukan firman Tuhan itu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Bukan hanya biar dilihat orang, jadi orang yang suci, menjadi orang yang begini-begitu, menunjukkan gini di depan orang, percuma. Karena apa? Orang yang dimana kita menunjukkan sesuatu tentang diri kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang kita, benar gak? Engkau berusaha untuk berbuat baik di depan orang. Apakah pujian dari seseorang itu bisa membawa kita ke surga? Bisa? Enggak.
engkau hidup dalam perkenanan Tuhan. Engkau hidup dalam kehendak Tuhan. Orang mungkin akan mengatakan kamu, wih sok suci, wih kamu begini. Orang bisa menghina, Yesus saja dihina. Tetapi kita mendapat tempat di hati Tuhan. Mana yang mau dipilih? Mana yang mau kita pilih? Keputusan ada di tangan masing-masing. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk kita hidup dalam perkenanannya. Aduh, Tante Nadia ini windah sini. Firman Tuhan itu apa? Keras. Saya tidak tahu, saudara. Tidak percaya, saudara, nanti kalau ketemu ada salah satu jemaat di Dawung, kalau Tante Nadia firman Tuhan ini apa tahu sih lembut-lembut? Tidak tahu. Daripada dikasih lembut-lembut akhirnya neraka. Tetapi saat firman Tuhan itu keras, mengajar kita untuk tetap hidup dalam perkenanan Tuhan, sorga menjadi milik bagian kita. Satu hal yang harus kita tahu, semuanya itu selama, tidak bisa kembali kalau sudah ke sana. Jangan dikira orang yang sudah masuk neraka itu bisa balik. Dengan doa-doamu di dunia ini tidak bisa. Habis pun hartamu untuk mendoakan orang yang mati, tidak bisa kembali, tidak bisa langsung ke surga, nggak bisa. Hanya ketaatanmu kepada Tuhan, hidup perkenananmu kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kita meresponi apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita, itu yang membawa kita ke surga. Amin. Mari lakukan kehendak Tuhan. Mari senangkan hati Tuhan. Mari kita bawa hidup kita supaya kita tidak sia-sia menjadi anak-anak Tuhan di dunia ini. Ya, dunia ini adalah tempat menggodokan kita. Kalau kita salah mengambil keputusan di dunia ini, selama-lamanya sia-sia iringan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya pagi hari ini. Ya, saya percaya saat kita memperdulikan firman Tuhan, Tuhan pun juga akan peduli kehidupan kita. Amin. Kalau engkau mengutamakan Tuhan, engkau pun akan diutamakan oleh Tuhan. Gak ada permasalahan yang sulit, gak ada yang sukar. Ya, menjalani hidup bersama Tuhan kok abot? Enggak, saudara. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku. Kalau aku sudah hidup dalam Tuhan, enak sungguhan. Saya ngalami, kalau enggak ngalami ngapain saya ngomong. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pasanglah, pakailah kuk yang kupasang, karena bebanku itu ringan. Kalau kita semua sama Tuhan itu gak ada yang abot. Kalau tidak percaya, kerjakan. Tapi yang benar. Nanti saudara ketemu saya akan ngomong, benar Tante, enteng beban yang Tuhan kasih. Tidak abot. Tapi kalau saudara masih bertentangan dengan hati saudara, dengan Tuhan masih bertentangan, abot. Karena apa? Masih ada yang gandoli. Lepaskan semua, digali dalam ini harus dibuang. Ada batu-batu, ada akar-akar yang lama, dibuang. Jangan biarkan itu karena kalau ada akar sekecil apapun ya, itu pasti akan tumbuh lagi. Benar enggak? Saya senang mencabuti rumput di depan rumah saya itu. Alah, dicabut kalau kayak opo yang nanti tukul lagi, tumbuh lagi. Seperti itu akar. Kita buang, benar-benar buang dari dalam hidup kita. Supaya Yesus bersinar, bertumbuh, hidup di dalam hidup. Dan kita akan katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu benar-benar kita rasakan. Enggak hanya tulisan di firman Tuhan atau bisa kita nyanyikan, tetapi benar-benar langkah kita. Betapa luar biasa hidup bersama Tuhan. Saudara kan nangis dong. Nangis bukan nangis sedih, tapi Tuhan baik, luar biasa. Aduh Tuhan. Benar saudara. Saudara akan nangis puji Tuhan.
Indonesia itu bahasa yang paling miskin. Kosakatanya itu paling sedikit. Jadi untuk mengungkapkan sesuatu yang luar biasa itu sulit. Kalau di Cina sama di bahasa Ibrani itu banyak. Jadi untuk mengungkapkan apa itu, kita cuma baik gitu aja. Apa yang lebih baik dari baik apa? Kalau bahasa Inggris kan ada the best gitu ya. Kalau bahasa Indonesia, nggak tahu Tuhan, bahasaku terlalu miskin untuk mengungkapkan dahsyatnya Engkau. Ya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya. Tolong pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Buat komitmen di dalam hidup. Buat komitmen di dalam hidup. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Kita berdiri bersama-sama. Ku mau hidup surut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta
Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami sangat diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi pelita di dalam kehidupan kami, menjadi terang di dalam hidup kami, untuk kami terus melangkah di dunia ini yang semakin hari semakin jahat dan semakin gelap ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, sekali lagi kami bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini. Inilah menjadi doa sembahyang ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, menguatkan setiap hati kita. Dan terima kasih buat Tante Nonce, semakin dipakai Tuhan luar biasa. Dan tiba saatnya Bapak Saudara, kita akan menabur buat pekerjaan Tuhan tempat ini. Kita akan satu pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hallelujah.
untuk pengumuman seminggu ke depan, hari Kamis besok tanggal 30 Oktober ada ibadah tengah minggu untuk worship leader Ibu Tuti, firman Tuhan Ibu Niken. Jumat ada mesbah doa keluarga di rumah masing-masing, dan hari Minggu perjamuan kasih. Untuk worship leader ada Ibu Gembala, singer Ibu Tuti, David dan Kesia. Untuk LCD Saudari Timothy, kolektan Ibu Yuli, Asher keluarga Ibu Cindy dan Oma Susi. Dan tugas perjamuan kasih ada Saudara Johan dan Bapak Buha Tambunan. Dan ada catatan dari Ibu Gembala juga bahwa minggu depan kita sudah memulai persiapan latihan untuk ujian Natal baik umum, kaum muda, dan anak-anak. Jadi semuanya boleh dipersiapkan dengan baik karena minggu depan kita sudah memulai latihan persiapan untuk Natal bulan Desember. Puji Tuhan, inilah pengumuman yang ada. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Saya dan semuanya bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, kiranya Tuhan memberkati. Aku berlimpah-limpah nanti. Tante Nojo akan tutup dalam doa. Haleluya.
Angkatlah kedua tanganmu. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera yang dari Tuhan. Kemanapun engkau pergi dan berada, penyertaan Tuhan, kasih sayang Tuhan ajaib di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, berkat Tuhan limpah atas kehidupan kita semua. Dan kita akan akhiri ibadah kita saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.